Benar nggak sih kita demokrasi seperti Amerika Serikat yang mereka bisa bersuara Demokrasi itu sebuah sistem pemerintahan yang dari rakyat, untuk rakyat, atau juga oleh rakyat. sebenarnya apa ya, ribet. Kalau saya pribadi itu kalau melihat demokrasi itu, benar nggak sih kita demokrasi seperti Amerika Serikat yang mereka bisa bersuara dan berpendapat? Jangan-jangan kita hanya sebatas demokrasi yang mana kita tidak bisa berbuat apapun gitu. Contoh, kalau seandainya kita seharusnya memilih langsung katanya, Iya, iya kan? tidak langsung. Demokrasi adalah memilih langsung. Padahal kita dipilihkan loh. Iya. Kita dipilihkan, disediakan oleh partai. Ini loh cuma calon presidennya Ada dua, ada gitu. dua gitu loh. Ada Berarti tiga. kalau aku milih yang tiga nggak ada dong. Iya. Apakah itu demokrasi? Nah, itu juga aneh itu. Iya, gimana? Kopinya cuma dua ya. Ikat itu maksudnya Kopinya gitu. cuma dua. Terutama ini di Sumeneb ada yang putih, ada yang biru ini. Yang mana ini yang lebih menarik? Iya, apakah kita benar-benar demokrasi memilih secara langsung? Ini kan menjadi pertanyaan. Kalau saya sih jadi pertanyaan gitu. Benar nggak sih kita itu demokrasi secara langsung, atau cuma kita itu sebenarnya dipilihkan oleh partai untuk memilih itu saja gitu, tidak boleh memilih yang lain. Ini saya rasa itu bukan demokrasi. Bukan demokrasi bebas Iya, istilahnya. Jadi kita itu hanya sebagai di sini sebagai pelaku demokrasi atau pada akhirnya kita korban demokrasi. iya, Seperti itu. bisa seperti itu. Agak radikal ini pembahasannya. Lah, ini lagi, kalau kita ngomong demokrasi di desa, ini agak berat lagi kalau kita ngomong desa itu, iya kan? Iya nggak? Ini gak enak saya berbicara desa ini. Padahal Khawatir itu juga saya bagian ini. dari demokrasi loh. Ya, itu Bahwa betul. masyarakat itu memilih pemimpinnya, kepala desanya masing-masing, ya sesuai dengan mereka. Berarti di desa itu ada demokrasi bebas, ada demokrasi kondisional ya. Mungkin seperti itu. Bisa jadi demokrasi ancaman. Ya, bisa jadi juga ada demokrasi ancaman. Artinya itu berarti demokrasi tapi ada batas-batas. Iya. Tidak. Polri adalah suatu mekanisme yang baik. Ya. Tapi nyatanya dalam aplikasi masih belum. Jadi penting kiranya kita selaku pemuda untuk lebih memahami bagaimana sih demokrasi itu, agar tidak terjadi hal-hal yang memang ya saya rasa ya, itu tidak pantas untuk terjadi. Demokrasi tapi ada ancaman, bersuara seperti ini ada ancaman, bergerak seperti ini ada ancaman, berjuang seperti ini ada ancaman lah. Katanya demokrasi. Berarti peran pemuda ini sangat penting dalam memperjuangkan demokrasi. Penting. Akan mati nanti kalau semuanya demokrasi, pemuda ini sudah merasa apatis, tidak mau peduli terhadap Demokrasi. Ya, bukan hanya sebatas ini kalau menurut saya, justru adalah demokrasi itu ada di pundak kita masing-masing. Bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana masa depan Sumeneb, bagaimana masa depan desa, itu sebenarnya ada di pundak kita masing-masing. Toh pada akhirnya mereka itu nanti yang akan mengganti kita, yang akan menggantikan mereka gitu. Ya, saat sudah pola pikir kita itu tidak benar terhadap demokrasi atau salah dalam mengartikan sebuah demokrasi, maka ini akan terus berlarut. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di demokrasi itu terjadi masih. Lah, saatnya pemuda itu yang mulai. Yang dulunya apatis, ya kita harus paham dong demokrasi dan politik. kejar bola. Iya, harus mulai memahami. Bicara demokrasi ini sekarang bisa juga kita kaitkan dengan keterbukaan informasi publik. Mungkin seperti itu. Nah, salah satunya itu. Salah satunya. Cuma kadang yang ditemukan, banyak yang menemukan bukan demokrasi. Ketika kita mau bicara, kan ada bahan untuk dibicarakan. Akan tetapi keterbukaan itu tidak ada. Jadi kita itu merasa sulit untuk berbicara hak demokrasi kita kan seperti Iya. demokrasi kita. Tentu hanya kewajiban aja. Iya, Ya. kewajiban aja.
Kita itu mau bicara masalah ini, kita tidak punya data ini, data itu dan semacam. Padahal seandainya benar-benar terbuka oleh pemimpin-pemimpin kita dan semacamnya, hal-hal yang sebetulnya mereka tidak punya solusi itu bisa kita memberikan masukan. Apalagi pemuda-pemuda itu pikirannya itu masih fresh kan seperti itu. Nah, mungkin bagaimana ini terkait juga kan ini ada hubungannya juga tentang keterbukaan informasi. Biar informasi itu tidak hanya dimiliki oleh segelintir oknum yang hanya bisa dibuat ini lah yang kalah apa namanya dengan transportasi gitu. Kan begitu. Kadang kan kalah dengan itu. Ya, keterbukaan informasi itu memang sangat penting gitu. Cuma ada batasan di situ ya Iya. kan, ada batasan. Di mana memang itu menjadi sebuah rahasia negara, rahasia individu, Rahasia. iya kan? Itu tidak lah, iya kan pastinya. Informasi-informasi yang lain tentang program kerja dan segala macam itu memang penting untuk Dibuka ya. dibuka. Jangan Agar jangan sampai mereka bertanya. Sebelum bertanya mereka sudah tahu istilahnya. itulah demokrasi Yang penting gitu. seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang istilahnya memang debatable dalam artian bisa apa namanya jadi fitnah dan semacamnya, prinsip itu istilahnya lebih ya transparan, tidak harus telanjang seperti itu. Iya. Keterbukaan informasi itu penting ya, kecuali yang tadi. Untuk apa? Untuk ya karena demokrasi memang seharusnya kalau menurut saya itu ya memang adanya keterbukaan informasi. Sehingga apa? Masyarakat dapat mengontrol mana kebijakan-kebijakan yang sekiranya memang tidak pro terhadap masyarakat, Iya. atau hanya sekedar pro terhadap segelintir orang atau segelintir kelompok. Uh, ya kita untuk mengetahui itu ya adanya keterbukaan informasi Biar hak berbicara kita itu lah. bisa lebih leluasa kan seperti itu. Kalau informasi itu kita tidak dapat, sebagai masyarakat tidak dapat, sebagai pemuda juga tidak dapat, kita mau bicara itu hanya berdasarkan opini-opini saja kan begitu. Sudah opini, ini lucu lagi ya. Iya, sudah opini di negara yang katanya ini adalah menganut demokrasi, sudah opini seakan-akan nih ya. Iya. Kalau kita mengkritik pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, bahkan gubernur dan Indonesia, itu seakan-akan musuh. Iya. Lah ini fatal gitu. Padahal tidak, karena bentuk cinta dengan cara seperti itu gitu ya kan. Bukan, Bahasa kerennya cinta dibalas dengan air tuba gitu. Untuk kita dengan mengkritisi istilahnya ingin memperbaiki dan semacamnya, akan tetapi oleh mereka oknum-oknum yang tidak mengerti tentang apa arti demokrasi kita atau dianggap oknum-oknum yang memiliki kepentingan. ya kepentingan seperti itulah kiranya ya. Terus gimana untuk selanjutnya peran pemuda yang sangat penting ini? Kira-kira pertama tadi sudah dijelaskan pemuda itu penting, peranan penting dan sangat penting untuk terus mengawal demokrasi. Mungkin ada pesan ke depan untuk para calon-calon bupati ini. Nah, ini lebih khusus lagi ini. Karena sekarang itu besok tanggal berapa ini sudah? Besok 5 September. 5 September. Tinggal 4 hari lagi kalau tidak salah iya, itu pendaftaran ya. Tinggal tanggal 7. Bukan tanggal 9. Oh, tanggal 9. 4 hari lagi pendaftaran. Apa sebelum mereka itu mungkin mereka itu bisa memperbarui niat kalau dengar apa yang sampean sampaikan mungkin. Calon ya. Iya, untuk dua calon yang kita dengar kayaknya. Iya. Dua calon gimana? Iya, untuk mereka yang akan menjadi pemimpin gitu ya kan. Untuk mereka yang Pemimpin akan kita menjadi ini pemimpin kita. Di Sumeneb. Suara. Mudah-mudahan saya mewakili ya, Iya. jangan cuma saya khawatirnya ini mewakili diri saya sendiri. Memasrahkan untuk diwakili. Mudah-mudahan mewakili semua pemuda yang ada di Pulau Sapudi pada khususnya secara umum Kabupaten Sumeneb ya kan. Intinya adalah jangan pernah main-main terhadap pemuda itu, karena jangan main-main terhadap pemuda ini, serius. Iya, jangan main-main terhadap pemuda, karena saya ingat dulu masih Bung Karno mengatakan ya kan, beri kami 10 pemuda maka akan kami guncang dunia. Jadi jangan main-main terhadap pemuda. Jika menjadi pemimpin ya bisa lah nanti ini ya kan. Iya. Karena pemuda
masih punya Iya. stamina yang sangat luar biasa gitu. Jangan main-main terhadap pemuda. Jadilah pemimpin yang benar-benar amanah, Amanah. bertanggung jawab, Jujur ya. jujur pastinya gitu ya kan. Dan jangan sampai hal-hal yang tidak pro masyarakat itu terjadi. Kami dari pemuda kepulauan pastinya akan sangat berharap untuk Sumeneb lebih baik dan sejahtera untuk masyarakat. Untuk ke depan. Mungkin ini diselesaikan saja dulu Ya. untuk pertemuan kali ini dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.